Perkenalkan, nama saya Artika Rusalima Dempal dari kelas 5TI7 dengan mata kuliah Kecerdasan Buatan. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Sistem Pendukung Keputusan. Apa itu sistem pendukung keputusan dan mengapa penting? Sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang membantu pengambil keputusan dengan penyediaan data, model, dan analisis. Sistem ini tidak menggantikan keputusan manusia, tapi memberi dukungan agar keputusan lebih cepat, tepat, dan terukur. Pentingnya proses pengambilan keputusan. Keputusan yang baik menentukan arah dan keberhasilan organisasi. Tanpa proses yang jelas, keputusan bisa salah arah, boros biaya, atau menimbulkan risiko besar. Dengan tahapan yang terstruktur, keputusan lebih rasional, konsisten, dan sesuai tujuan organisasi. 3 fase utama. Yang pertama, intelligent phase, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, design phase, membantu model yang mempresentasikan masalah serta menyiapkan alternatif solusi. Yang ketiga, choice phase, memilih solusi terbaik dan alternatif yang ada. Kita masuk ke intelligence phase. Yang pertama, identifikasi masalah. Mengenali adanya masalah dalam kehidupan sehari-hari atau pekerjaan. Yang kedua, membedakan antara gejala, contoh sakit kepala, dengan akar masalah, contoh kurang tidur. Kemudian menjelaskan masalah secara jelas supaya mudah dicari solusinya. Yang kedua, tujuan dan sasaran. Menentukan apa yang ingin dicapai dari penyelesaian masalah, misalnya kesehatan lebih baik, belajar lebih lancar, waktu lebih hemat. Yang kedua, sasaran yang jelas membuat proses mencari solusi lebih terarah. Yang ketiga, menjadi acuan dalam langkah berikutnya untuk mengambil keputusan. Kemudian, intelligent phase dalam proses. Yang pertama, mengenali masalah. Memahami apakah benar ada masalah yang perlu diselesaikan, mengamati tanda-tanda atau gejala yang muncul. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Mencari data atau fakta yang relevan dalam masalah. Informasi bisa berasal dari pengalaman, observasi, atau sumber lain. Yang ketiga, menganalisis masalah. Yang pertama, menentukan letak masalah utama, menilai seberapa besar dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, merumuskan masalah. Menyusun pernyataan masalah secara jelas dan sederhana supaya mudah dipahami dan bisa dicari solusi yang tepat. Kita lanjut ke design phase konsep. Rekonstruksi model masalah. Mengubah masalah ke dalam bentuk yang lebih terstruktur, membuat gambaran atau kerangka yang bisa membantu memahami masalah. Model ini menjadi dasar dalam mencari alternatif solusi. Kemudian kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu menggunakan angka, data, atau perhitungan, contoh biaya, waktu, dan jumlah. Kualitatif yaitu menggunakan pertimbangan non-angka, contoh kenyamanan, kepuasan, dan pengalaman. Keduanya bisa digabung agar hasil lebih lengkap. Design phase variable. Variabel keputusan. Faktor yang bisa kita pilih atau kendalikan, contoh memilih metode belajar, menentukan anggaran atau jadwal kegiatan. Variabel hasil, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari keputusan. Contoh, nilai ujian yang meningkat, pengeluaran lebih hemat, waktu lebih efisien. Yang ketiga, variabel lingkungan. Faktor luar yang tidak bisa kita kendalikan tetapi mempengaruhi hasil, contoh kondisi ekonomi, cuaca, kebijakan pemerintah, atau opini orang lain. Design phase alternatif solusi. Pertama, penyusunan alternatif. Menyusun beberapa pilihan solusi untuk menyelesaikan masalah. Alternatif memberi kesempatan membandingkan dan memilih yang terbaik. Mempertimbangkan biaya, data, dan resiko. Biaya yaitu seberapa besar sumber daya yang diperlukan. Data yaitu ketersediaan informasi untuk mendukung solusi. Dan yang terakhir, resiko yaitu kemungkinan hambatan atau dampak negatif dari solusi. Choice-based evaluasi alternatif. Evaluasi solusi. Membandingkan setiap alternatif berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Memilih solusi yang paling sesuai dengan tujuan dan kondisi. Lalu teknik pendekatan. Teknik pendekatan yang pertama itu analitik, menggunakan perhitungan logis atau matematis. Yang kedua algoritma, yaitu langkah sistematis yang pasti menuju hasil. Yang ketiga heuristik, yaitu aturan praktis lebih cepat tapi tidak selalu optimal. Yang keempat simulasi, yaitu mencoba berbagai skenario untuk melihat kemungkinan hasil. Keputusan final.
Pemilihan alternatif terbaik menentukan solusi yang paling sesuai dengan tujuan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis dari berbagai alternatif. Solusi terpilih harus realistis dan bisa dijalankan. Selanjutnya, komitmen terhadap tindakan. Menetapkan keputusan sebagai langkah resmi, menyusun rencana pelaksanaan dari solusi yang dipilih, menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil, dan memastikan ada tindak lanjut, bukan hanya berhenti di tahap perencanaan. Kesimpulan, proses sistematis yaitu keputusan yang lebih rasional. Pengambilan keputusan yang mengikuti tahapan jelas akan lebih terarah, keputusan menjadi logis, konsisten, dan bisa dipertanggungjawabkan. Resiko salah langkah berkurang karena ada analisis setiap tahap. Tiga fase yang saling berkaitan yaitu fase intelijen, yaitu menemukan dan merumuskan masalah dengan tepat, fase perancangan, yaitu membangun model serta menyiapkan alternatif solusi, dan ketiga fase pemilihan, yaitu mengevaluasi alternatif, memilih yang terbaik, lalu melaksanakan. Ketiganya bukan hanya berurutan, tetapi saling melengkapi agar hasil keputusan lebih optimal. Sekian presentasi saya mengenai mekanisme pengambilan keputusan dalam sistem pendukung keputusan. Terima kasih.